Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Universitas Tikubang, Unisbang, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang hebat. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ainaya Al-Fatihah dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang dengan NIM 1805520179 program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai peristiwa kemudian SA nomor 560. Langsung saja kita menuju slide selanjutnya. Slide yang pertama adalah tahap penyelesaian audit. Tahap penyelesaian audit sangat mempengaruhi keberhasilan hasil audit. Tahap ini sangat penting dan dilaksanakan setelah pelaksanaan audit atas berbagai siklus. Keputusan yang diambil oleh auditor selama tahap penyelesaian ini adalah untuk mencapai hasil audit yang optimal. Berbagai prosedur yang diterapkan dalam tahap ini dapat menghasilkan bukti tambahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan audit. Pengaruh tersebut contohnya itu seperti kesimpulan akhir atas saldo setiap rekening yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan dan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Tanggung jawab auditor dalam menyelesaikan audit dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah menyelesaikan pekerjaan lapangan. Yang kedua, mengevaluasi temuan. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan klien. Pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus pada poin pertama, yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah melakukan review atas peristiwa kemudian. Yang kedua adalah membaca notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang keempat adalah mendapatkan surat representasi klien. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan prosedur analitis. Poin yang pertama adalah melakukan review atas peristiwa kemudian. Nah, tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Menurut standar audit nomor 560, subsequent event menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan dan terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Sebelum menyusun draft laporan audit, seorang auditor harus mereview peristiwa-peristiwa kemudian. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat setelah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan yang kedua adalah merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis peristiwa. Jenis peristiwa menurut standar audit nomor 560 ada 2. Yang pertama adalah peristiwa kemudian jenis 1, yang kedua adalah peristiwa kemudian jenis 2.
Peristiwa kemudian jenis 1 sendiri adalah peristiwa yang memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inherent dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa jenis 1 ini memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan. Sedangkan peristiwa kemudian jenis yang kedua itu adalah peristiwa yang memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul setelah tanggal tersebut. Peristiwa jenis 2 ini memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan, atau misalnya dalam kasus yang sangat material, itu seorang audit harus menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Selanjutnya adalah prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dari suatu pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam 2 cara. Yang pertama adalah dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat. Dan yang kedua caranya adalah dengan melaksanakan prosedur audit yang ditetapkan dalam standar audit nomor 560 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan. Yang pertama adalah membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan yang lainnya sesuai dengan situasi-situasi tersebut. Yang kedua adalah menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai setiap kewajiban, kontingent atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan. Kemudian juga menanyakan mengenai setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Yang ketiga yang ditanyakan adalah status saat ini dari pos-pos yang sebelum dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan, atau tidak konklusif. Dan yang keempat yang ditanyakan adalah mengenai apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca. Untuk prosedur audit selanjutnya adalah membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan prosedur selanjutnya adalah menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Kemudian mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Dan yang terakhir adalah melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi tertentu. Selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, di sini auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor juga harus melaksanakan prosedur yang diisyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor juga harus mempertimbangkan penilaian risiko audit dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua adalah meminta keterangan dari manajemen
Dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi dan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga adalah membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas pada rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah membaca laporan interim terakhir entitas jika ada. Nah, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Di sini, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, apabila setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, apabila suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mana fakta itu mungkin bisa menyebabkan auditor mengubah laporan keuangan auditnya, jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka seorang auditor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, seorang auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, maka yang ketiga, maka seorang auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, apabila manajemen mengubah laporan keuangannya, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan, dan yang kedua, kecuali jika kondisinya tertentu, maka seorang auditor harus memperluas prosedur audit yang telah diisyaratkan sampai pada tanggal laporan audit baru. Yang kedua, seorang auditor juga harus menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Nah, untuk kondisi tertentu tersebut itu adalah bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan itu tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Karena hal ini dapat menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Seorang auditor tersebut juga harus menyajikan suatu laporan keuangan auditor baru atau laporan auditor yang diubah, yang meliputi di dalamnya itu terdapat suatu pertanyaan dalam suatu paragraf
penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan, seperti yang telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Selanjutnya, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, apabila manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya, seperti yang telah diisyaratkan dalam standar audit nomor 705 dan kemudian menyerahkan laporan audit tersebut. Atau yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor itu harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut terlihat dalam pengelolaan entitas, maka pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perubahan yang diperlukan dibuat. Dan jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan audit tersebut. Selanjutnya adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor, maka itu dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka seorang auditor harus yang pertama adalah membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut. Yang kedua, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, seorang auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Apabila seorang manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor dan diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, jika kondisi tertentu berlaku yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu seorang auditor harus memperluas prosedur audit yang disebabkan sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak boleh lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan yang kedua, seorang auditor harus menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, yang terakhir adalah seorang auditor ketika kondisi tertentu itu terjadi, seorang auditor harus mengubah laporan auditor atau menyerahkan laporan auditor baru seperti yang sudah diisyaratkan. Poin selanjutnya yaitu poin yang kedua adalah membaca notulen rapat. Nah, notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitenya seperti komite keuangan dan komite audit dapat memuat hal-hal yang signifikan audit. Sebagai contohnya, Dewan Komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham treasury,
pembayaran dividen tunai, atau penghematan lini produk. Masing-masing situasi ini akan mempengaruhi asersi manajemen dalam laporan keuangan. Auditor harus mempengaruhi asersi manajemen dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat dewan yang diadakan selama periode yang sedang diaudit dan selama periode dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan harus diserahkan kepadanya untuk direview atau ditelaah. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia. Guna untuk apa? Guna memberikan auditor kesempatan yang maksimum untuk menilai signifikasi auditnya. Misalnya nih, informasi yang dipelajari dari catatan itu dapat menyebabkan auditor mengubah pengujian substantif yang telah direncanakan atau meminta klien untuk menyertakan pengungkapan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan. Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Jadi untuk pembacaan notulen itu harus didokumentasikan, di kertas kerjanya harus dilampirkan. Poin yang ketiga, kita sudah sampai poin yang ketiga, yaitu mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. FASB dalam SFAS 5 mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian. Di dalam hal ini, kontingensi itu ada dua. Yang pertama, kontingensi keuntungan dan kontingensi kerugian. Kontingensi keuntungan itu seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran paten. Kemudian ada hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil bagi auditor, karena menurut GAAP hal itu biasanya tidak akan dicatat sampai terrealisasi. Yang kedua adalah kontingensi kerugian. Itu di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAAP mempersyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus, yang pertama, kontingensi kerugian itu harus dicatat sebagai kewajiban kontingen. Yang kedua, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga, bisa diabaikan. Kontingensi ini meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak penghasilan seperti jaminan produk, jaminan kewajiban, pihak lain, kemudian ada litigasi, klaim, serta penilaian. Kepentingan auditor terhadap kewajiban kontingen ini tidak terbatas pada penyelesaian audit. Selama pengujian audit, terutama dalam pencarian kewajiban yang tidak tercatat, auditor harus waspada terhadap kemungkinan adanya kewajiban kontingen. Selanjutnya, ketika membaca notulen rapat Dewan Komisaris dan mereview kontrak, auditor harus melihat situasi yang dapat menunjukkan kontingensi yang harus diselidiki. Kemudian GAAP tidak merinci persyaratan audit atas semua kontingensi. Akan tetapi, GAAP telah memuat persyaratan untuk mengaudit litigasi, klaim, dan penilaian. Persyaratan ini biasanya dipenuhi pada saat penyelesaian audit. Kenapa? Karena auditor ingin agar masalah bukti diperoleh sedekat mungkin dengan akhir pekerjaan lapangan. Selanjutnya adalah pertimbangan audit. Menurut SAS 12 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang yang pertama mengenai eksistensi kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian atau LCA.
Yang kedua adalah periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Yang ketiga adalah tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat yang terakhir adalah jumlah atau rentan kerugian yang potensial. Nah, karena biasanya LCA berada dalam pengetahuan langsung manajemen, maka manajemen merupakan sumber utama tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, seorang auditor yang pertama dia itu harus melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen tentang arti dari identifikasi LCA tersebut. Yang kedua, seorang auditor juga harus mendapatkan dari manajemen suatu uraian dari evaluasi atas LCA yang terjadi pada tanggal neraca. Dan yang ketiga, seorang auditor harus mendapatkan kepastian dari manajemen lebih baik dalam bentuk tertulis, karena itu adalah tentang eksistensi setiap klaim yang belum ditegaskan. Di samping itu, auditor juga harus memeriksa dokumen yang dimiliki klien mengenai LCA. Auditor juga dapat memperoleh informasi tentang LCA melalui pembacaan notulen rapat Dewan Komisaris, kemudian kontrak dan perjanjian pinjaman, serta jawaban konfirmasi bank mengenai jaminan pinjaman. Slide selanjutnya adalah surat pertanyaan audit. Harus diakui bahwa biasanya auditor tidak memiliki keahlian hukum yang mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua LCA. Jadi menurut AU 337.08 menunjukkan bahwa surat pertanyaan audit kepada ahli hukum klien merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. Surat pertanyaan audit diilustrasikan itu seperti ini. Surat itu harus dikirimkan oleh manajemen kepada setiap ahli hukum yang telah ditugaskan oleh klien dan telah memberikan perhatian yang cukup besar selama tahun berjalan pada LCA atau klaim signifikan yang belum ditegaskan yang mungkin bersifat material. Surat itu harus meminta ahli hukum untuk menjawab langsung kepada auditor. Selanjutnya adalah pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor, yaitu auditor dapat mengeluarkan suatu laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini dapat terjadi apabila jawaban menunjukkan berdasarkan penyelidikan yang layak atas masalah yang dihadapi. Terdapat masalah yang pertama adalah probabilitas yang tinggi atas hasil yang menguntungkan, atau masalah yang dihadapi adalah tidak material. Dalam beberapa kasus, jawaban ahli hukum dapat menunjukkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari LCA, atau jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Sebagai contohnya itu adalah masalah yang dihadapi mungkin hanya berada dalam tahap awal litigasi dan mungkin tidak ada pengalaman historis dari entitas dalam menghadapi litigasi yang sama. Dalam situasi ini, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan terhadap estimasi yang layak pada tanggal neraca. Jika ketidakpastian itu telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan, maka laporan auditor harus berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan tentang ketidakpastian itu. Nah, untuk penolakan seorang ahli hukum untuk menjawab surat pertanyaan audit merupakan pembatasan atas ruang lingkup audit. Itu bergantung pada materialitas dari pos-pos yang ada. Auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan.
Auditor juga dapat memperoleh bantuan tentang LCA dari Departemen Hukum klien. Akan tetapi, karena kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, maka bantuan tersebut tidak dapat menggantikan informasi pendukung yang tidak ingin diberikan oleh ahli hukum dari luar. Nah, sekarang kita sudah sampai pembahasan yang keempat, yaitu mendapatkan surat representasi klien. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan. Ini dapat dicapai melalui surat representasi klien atau Client Representation Letter yang umumnya dikenal sebagai surat rep. Menurut AU nomor 333, Manajemen Representation menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Nah, representasi manajemen itu harus meliputi yang pertama, mengonfirmasi representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Dan yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Nah, untuk surat representasi sendiri itu menjadi pelengkap bagi prosedur audit lainnya. Sebagai contohnya itu ditunjukkan dalam bagian terdahulu seperti surat pertanyaan audit adalah sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan bukti mengenai LCA. Meskipun demikian, surat rep juga dapat memuat pernyataan manajemen bahwa LCA telah dipertanggungjawabkan secara tepat dan tidak ada klaim atas penilaian yang belum ditegaskan yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus seperti surat rep dapat menjadi sumber utama bukti audit. Misalnya nih, apabila seorang klien merencanakan untuk menghentikan suatu lini bisnisnya, apabila klien itu kan memberhentikan suatu lini bisnisnya, auditor mungkin tidak dapat mendukung peristiwa ini melalui prosedur audit lainnya. Dengan demikian, auditor harus meminta manajemen untuk menunjukkan niatnya dalam surat rep tersebut. Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit lainnya, maka auditor harus menyelidiki situasinya dengan mempertimbangkan reliabilitas dan dari representasi tersebut. Sebagai contohnya, representasi manajemen mengenai klasifikasi sekuritas yang ditahan sampai jatuh tempo. Mungkin hal ini bertentangan dengan penjualan sekuritas oleh samping itu, berdasarkan situasinya, seorang auditor juga harus mempertimbangkan apakah ketergantungannya pada representasi manajemen yang berkaitan dengan aspek-aspek lain dari laporan keuangan sudah tepat dan dapat dibenarkan. Selanjutnya adalah isi surat representasi. Surat representasi itu mencakup beberapa hal. Menurut AU 333.06 memberikan pedoman atas 4 kategori utama dari representasi spesifik yang termasuk dalam surat rep. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, kelengkapan informasi. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Serta yang terakhir, yang keempat adalah peristiwa kemudian. Nah, sebagai contoh, sesuai dengan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, manajemen harus mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab menyesuaikan laporan keuangan atas setiap salah saji material yang dideteksi oleh auditor, dan setiap salah saji yang belum dikoreksi yang telah dikumpulkan oleh auditor selama penugasan masa berjalan
adalah tidak material, baik secara individual maupun agregat, terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Surat rep yang mencakup representasi yang berkaitan dengan masing-masing dari keempat kategori utama ini, surat rep harus disiapkan oleh bagian administrasi klien, kemudian dialamatkan kepada auditor dan diberi tanggal pada tanggal laporan auditor. Dalam banyak audit, auditor akan membuat naskah representasi, tetapi manajemen harus mengetahui tanggung jawab atas representasi yang penting ini dengan membahas hal-hal tersebut bersama auditor dan menandatangani surat representasi itu. Slide yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap laporan auditor. Apabila auditor menerima surat rep dan ia mampu mendukung representasi manajemen, maka suatu laporan audit standar dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ada keterbatasan pada lingkup auditor. Auditor tidak dapat, yang pertama, auditor tidak dapat memperoleh surat rep, atau yang kedua, auditor tidak dapat mendukung representasi manajemen yang bersifat material bagi laporan keuangan dengan prosedur audit lainnya. Suatu pembatasan lingkup akan mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar auditor, baik melalui pendapat wajar dengan kualifikasi dari lapor maupun penolakan pemberian pendapat. Penolakan manajemen untuk memberikan representasi tertulis mungkin cukup menurut pertimbangan auditor untuk membuat auditor menarik diri dari penugasan. Nah, sekarang kita sudah sampai poin yang paling terakhir, yaitu poin yang kelima, itu adalah melaksanakan prosedur analitis. Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan dan digambarkan penerapan prosedur analitis dalam perencanaan audit dan dalam pelaksanaan pengujian substantif itu pada akhir tahun. Perlu diingat kembali ya, bahwa prosedur analitis melibatkan penggunaan rasio dan teknik-teknik komparatif lainnya. Prosedur analitis juga diisyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atau akhir atas laporan keuangan. Pada SAS nomor 56 atau AU nomor 329.22 itu menyatakan bahwa tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam melakukan review keseluruhan ini, auditor membaca laporan keuangan dan catatan yang menyertainya serta mempertimbangkan kelayakan bukti yang diperoleh dalam menanggapi saldo dan hubungan yang tidak biasa serta tidak terduga. Yang pertama itu yang dapat diantisipasi dalam perencanaan audit, atau yang kedua diidentifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Prosedur analitis kemudian diterapkan pada laporan keuangan untuk menentukan apakah ada hubungan tambahan yang tidak biasa atau tidak terduga. Jika terjadi hubungan semacam itu, maka prosedur audit tambahan harus dilaksanakan dalam penyelesaian audit. Selanjutnya adalah prosedur analitis untuk review keseluruhan harus dilakukan oleh pribadi yang mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai bisnis dan industri klien, seperti partner atau manajer audit. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan, dan prosedur itu harus yang pertama diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang diidentifikasi selama audit dan didasarkan atas data laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah diakui. Nah,
dalam melakukan review keseluruhan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, data perusahaan dapat dibandingkan dengan yang pertama dibandingkan dengan hasil yang diharapkan entitas berdasarkan dinamika bisnis yang mendasarinya. Dan yang kedua, data perusahaan juga dapat dibandingkan dengan data yang tersedia mengenai kinerja industri. Dan yang ketiga, dapat dibandingkan dengan data non-keuangan yang relevan. Data keuangannya seperti apa? Seperti unit yang diproduksi atau dijual serta jumlah karyawan. Nah, suatu review keseluruhan itu biasanya akan membandingkan kinerja keuangan entitas yang dilaporkan dengan sasaran strategisnya atas pendapatan, pelanggan, dan pangsa pasar, atas efisiensi dari proses inti, serta kesesuaian ukuran non-keuangan dengan gambaran keseluruhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sekarang kita sudah sampai di akhir dari pemaparan saya. Dari dalam diri saya sendiri, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah materi, atau salah ucap yang saya ucapkan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa, di masa pandemi saat ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cukup berolahraga, minum vitamin juga, dan jangan lupa menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kalian sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.